ars ya, ars. Iya, ars. Ya mungkin itu ars. Ya ini kursi, ya kan? Kursi itu yang 7 langit tadi itu. Ininya ars. Ini kursi itu adalah ayat kursi kah Iya, yang iya, dijelaskan iya, di iya. ayat kursi? Yang waktu dulu juga pernah dijelaskan. Ya kursi sama itu Pak ya Haji. itu ya. Kan? Dengan Genesis yang zaman Musa, Iya, iya, iya. ya Nabi Musa. Nabi Musa ini kan Nobel dari Egypt kan, Egypt, diangkat kan, Hahaha. masuk dalam lingkungan bangsawan Egyptian itu kan mereka punya kosmologi yang hebat itu. Jadi buat Nabi Musa itu ndak cepat ngerti itu, ya kan, firmament, water above, water below, buat dia, ya kalau boleh dikatakan itu Trinity tapi dalam arti 3 yang mungkin nggak sama ya. Mungkin nggak sama. Tapi itu di Dari kacamata Babilonia, sains, terus zamannya tadi itu Sumeria, terus yang Tunisia ya kan, itu semua itu 3 itu. Kalau kita ngerti, Oke. itu sama. Oke. seru. Emang selalu ini penasaran aku dari dulu emang. Nah, ini ada pertanyaan lebih personal ya, lebih emosional ya. Gitu. Apa yang membuat Anda ingin menyampaikan pandangan multidimensional ini kepada generasi setelah Anda? Berarti kan mau bikin buku ini kan? Iya, iya, Ini iya. kena apa gimana gitu? Ya itulah Apa yang realita. membuat Anda? Begini, itu pertanyaan yang paling mendasar ya kan, yang ini abadi, pertanyaan abadi itu. What is the reality? Apa sih realitas itu? Ya kan? Kita What is the ya tadi reality? iya, Gitu. reality. Tapi berada di Kita ini reality apa? mana, Kita ini gitu? siapa? Kita ini tinggal di mana? Kita kan ya tinggal di bumi, emang tapi bumi ini di mana? Bumi itu Kan? kayak apa, di Ah, iya, mana, iya. seperti apa bentuknya, Ya itu bagaimana tadi, cara buatnya gitu. ya itu tadi jawabannya bahwa sebetulnya di samping universe kita yang 4 dimension space and time itu hanya bagian Multiverse, ya. terbawah dari lapisan multidimensional tadi, hierarchical fractal universe. Penciptaannya dari tinggi ke bawah itu big split terus dari atas ke bawah sampai mentok di 3 dimensi. 3 dimensi di split lagi ya nggak bisa, kita nggak bisa hidup di 2 dimensi kan. I see. Iya. Berarti kenapa? Berarti pengen menyampaikan bahwa sebetulnya realita itu Ya itu. seperti apa gitu. Ya itulah, jadi energi kan jawaban paling tunggal itu is energy, everything is from energy. Jadi fisika sekarang itu memandang energi ini kan nuansa, penuh dengan nuansa. Nggak jelas Belum gitu ya, loh. masih belum bisa di-grip gitu ya. Tapi jawabannya tegas saja, energi. Ya kan? What kind of energy kan? Tadi sudah disebutkan ada yang very high dimensional apa kan, infinite dimensional ya kan, terus ada 10, 9 itulah realitasnya gitu. I see. Nih maaf nih, aku dari tadi ngeliatin ini apa Einstein ini ya, Einstein gitu ya. Cuma kalau sebetulnya kalau Meta sendiri, Meta tuh lumayan suka dengan kata-katanya Tesla. Tesla lain lagi ya? Beda, dan Nikola Tesla bukan Tesla. Nikola Tesla. Jadi aku suka dengan kata-kata Nikola Tesla, katanya gini, if you wanna understand the universe gitu, you have to understand vibration and frequency and vibration gitu. Ya itulah energi. Itu sebetulnya aku kena tuh di situ. Oh iya benar juga sebetulnya it's all about frequency sama vibration aja gitu. It's all about energy gitu. Nah, kalau misalnya dari Bapak Einstein ini bagaimana, kan dia juga energi equals mc kuadrat gitu kan. Nah, itu bedanya apa sih? Ya begini, itu sebetulnya kan memang sangat mendasar, cuma mungkin Einstein sendiri juga nggak sampai ke dasar gitu ya kan. Itu kan EMC kuadrat itu seperti kita kalau mau nuker rupiah ke dolar atau dolar ke rupiah ya kan. Ya kan, misalnya $1 16.000 rupiah. Iya kan. Dolarnya itu energi, rupiahnya itu massa M, ya kan, 16.000 itu M yang swi kuadrat itu apa? Itu 16.000 itu just like apa itu
exchange ya, Exchange, foreign exchange, ya. kuantitas. Nah itu orang kadang-kadang stuck bahwa energi itu adalah kuantitas. Ya kan, padahal yang kita bicarakan tadi kan substance. Iya benar. Ya kan, tapi kita kan nggak lihat substance energi ya, memang itu di Mesti paling digali bawah lebih dalam tadi lagi, itu digali yang, lagi dia, ada proton, auton ya. Sistem itu. Dan yang paling apa itu yang pure energi ya, yang energi murni itu kan foton, sinar ya, atom dari light itu sinar itu kan yang terkecilnya dari foton kan. Foton ini tidak bermassa, tidak punya berat ya, jadi massless particle. Nah itu nggak bisa dihitung berarti ya? Ya, massless itu tidak punya. Oke. Jadi makanya bagaimana kita harus mengetahui apa itu foton itu kayak apa itu. Dengan pembagian tadi bahwa realitas itu dibagi dua, relativitas dan kuantum itu belum bisa menjawab. Kita harus masuk yang ketiga, Planck system. Dan itu ada yang dulu Max Planck itu kan yang menemukan bahwa energi itu diradiasikan itu secara discontinue, discrete, discontinue ya. Ya itu yang disebut kuanta ya, kuanta dan yang foton lah yang ini ya. Jadi ada dua jenis partikel ya, yang tidak bermassa massless particle itu adalah foton, kemudian yang massive particle itu yang kayak ya punya berat lah kayak elektron, ya proton, neutron itu. Nah kebetulan saya punya pemikiran gitu. Kalau kita berpegang pada kuantum ya kan dan relatif, kita nggak akan bisa membuka rahasia alam. Masuk ke dalam Planck system. Di situ terus saya berpikir gitu. Kan wave ya. Light itu kan wave, gelombang. Yes, gelombang ya. Nah, sekarang kita menurut saya ya bahwa ya udah kita harus cari analogi gitu. Ya kan kita bikin teori tapi kalau nggak pakai analogi yang di alam nyata itu kan terlalu riskan. Terlalu riskan. Ya gelombang air lah. Yang paling bisa kita ini, gelombang air. Nah, gelombang air mungkin banyak orang yang nggak tahu ya. Gelombang air itu wavy water surface itu ternyata di bawahnya itu ada molekul air itu yang berputar. Jadi berputar semua, ada row of water molecule circulating. Row of water molecule. Ya, barisan dari row line of water molecule yang berputar. Itulah yang menimbulkan gelombang. Jadi gelombang itu diwakili oleh itu berputaran dari water molecule. Nah sekarang kita beralih ke yang lebih dalam yaitu Planck level itu wave light. Ya itu seperti itu. Ada gelombang cahaya. Wave light. Ya itu seolah kayak tadi kayak samudra yang bergelombang. Itu ada water molecule di sini ya tentunya atom dari energi. Itu saya sebut sebagai energon. Kan energi kan, yang paling kecil itu energon kayak elektrik, ini elektron gitu kan. Itu bagian kecil dari aperon. Anaximander aperon itu adalah laut samudra energi yang bergelombang. Di bawahnya itu ada perputaran dari energon. Itu kalau dihitung dari perhitungan Planck itu klop gitu karena jadi ada yang disebut ini terlalu teknis ya. Konstanta Planck. Planck konstanta yang di simbolnya H konstanta. Nah, itu kalau saya hitung ya kan bahwa dia berputar itu mengikuti apa yang disebut world line, yaitu partikel yang dengan waktu dia akan berjalan kan, itu world line, ya itu dimensinya waktu kan. Jadi perputaran ini dimensinya waktu, ya kan, dimensinya waktu. Energon sendiri kan dimensinya energi.
energi kali waktu itu disebut unit of action. Action, jadi energi kali waktu itu action. Nah itu kalau dihitung energi kali waktu ya kan, itu sama dengan apa sih istilahnya itu? Kalau lingkaran itu ya panjang lingkaran. Bukan jari-jari. Keliling. Kelilingnya. Oh, keliling dari circumference. Kalau itu circumference dari apa lingkaran dari word line itu kan waktu, ya kan? Terus energi. Jadi itu sama dengan Planck itu sistem. Jadi jari-jarinya bisa dihitung kan? Jadi jari-jari kan sama dengan keliling dibagi 2pi, ya kan? Klop. Jadi teori itu ternyata teori Planck itu bisa cocok gitu. Jadi dari situlah bahwa massless particle itu kan nggak ada nukleus, tidak ada inti. Jadi dia keliling aja. Kalau elektron kan ada mengitari dari satu nukleus. Gitu. Nah, itulah bedanya itu. Dikembangkan sebetulnya perputaran itu kan kayak istilahnya torus. Kayak donat. Torus, yes. Ya kan? Torus kayak donat kan? Perputaran magnetik lah energi. Ya, gitu itu menimbulkan magnetik. Nah, sekarang apakah itu elektron? Apa? Berputar juga, tapi dia melintir. Ya, kalau di istilah matematik atau fisik itu Mobius. Mobius gerakannya dia melintir. Kayak angka 8. Iya, apa? Ya, infinite. Kayak infinite begitu. Itu Mobius strip. Itu kalau torus tadi kan 2 dimensi kan. Ya kan? Kalau Mobius itu karena begini perlu 3 dimensi. Nanti yang 4 dimensi apa? Namanya Klein bottle. Itu 4D. Jadi dia mungkin ada Klein bottle ya. Itu melingkar gitu jadi masuk dari dari 3D bisa 4D gitu. Gitu jadi bukan angka 8 lagi. Jadi itu yang rame dibilang Tesseract kan juga kayak gitu, Pak. Oh ya, itu kayak dia masuk ya itu kan sederhana. Gitu. Nah, dari 3 jenis space tadi yang itu bisa kita membuktikan misalnya elektron ini mengikuti Mobius, yang ini mengikuti Klein bottle. Kita mempunyai zoo of particle dari situ. Jadi tidak perlu ada yang disebut standard model of particle physics. Kan ruwet itu. Dengan ini yang model space itu yang ada Mobius, ada torus, ada Klein bottle itu bisa menciptakan semua jenis partikel yang ada. Itu akan menggantikan standard model of particle physics. Itu yang Bapak lagi tulis. Oh jadi guys, kalau misalnya penasaran banget nih buat teman-teman yang ini agak yang lebih science bener-bener science gitu, bisa langsung baca aja bukunya. Kira-kira kapan belum nih? Masih rahasia. Ya kan banyak aktivitas lain ya kan. Iya, banyak rahasia, atau mungkin nanti kita bisa panggil lagi untuk banyak tanya-tanya buat Bapak Rahmat Sudibyo ini. Ya mudah-mudahan bisa cepet lah. Tapi ya namanya cepet itu kontekstual. Iya. Jadi dari tadi kita ngomongin soal energi dan energi gitu. Cuma ini kan kita ngomongin energi padat, yang ini manusia juga ada energi semuanya. Dan aku pun almost everything. Itu boleh disebut. Sekarang itu ada namanya theory of everything. Tapi very narrow gitu. Nah, kalau ini kan almost everything kita cakup. Makanya disebut ya. Theory of everything, TOE 2.0. Kalau yang dulu kan teori yang original kan, sekarang teori ini itu. Berarti teorinya 2.0. Ini ada satu lagi pertanyaan, boleh? Ya, TOE 2.0 itu equal to tadi itu hierarchical fractal multiverse. I see. Menelurkan yang tadi itu. I see. Ini berarti bukunya bakal keluar sebentar lagi gitu. Tapi ditunggu aja, sabar ya. Gitu. Satu lagi nih, aku penasaran gini.
kita ngomongin energi ya, ini benda padat, benda cair gitu kan. Berarti kan semua energi itu kan dia ngebentuk membentuk jadi benda yang kita lihat saat ini gitu kan. Itu kan sebetulnya vibrasi dan frekuensi yang terbentuk menjadi satu, either itu benda padat, benda cair gitu kan. Itu tergantung dari informasinya yang ada di situ gitu kan. Untuk menjadi bentuk sesuatu gitu. Nah, kalau misalnya hantu gitu gimana? Ghost. Iya. Itu energi juga kan? Negatif kali. Oh, ini kan tahu nih gimana ya, penasaran kan saya. Ini energi ya oke lah itu gitu, ya, kok bisa ada gitu dan apalagi ya gini aja kan sudah ada teori tadi kan. Ya, tolong ditafsirkan masuk kemana dia itu. kan soalnya enggak kan spirit tadi 9.0 kan, 9 dimension kan. Ke 9 ya. Ya mungkin deket-deket di situ kali. Oh, dimensi 8,5. Kali. Apa? Ya enggak tahu. Atau justru malah dimensi di bawah kita, gimana tuh? Ya itulah. Saya kan nggak bisa nafsirkan sekarang ya kan. Ini kalau ini soalnya orang sains ya, jadi dia hanya bisa menjelaskan bagian ya tapi sains spirit saja. sudah ya plus minus lah bisa ya mestinya jangan-jangan negatif 90. Oh iya. Kan ada Satan. Ya. Betul. Iya. Di mana letak Satan? Iya, di mana letak setan? Ya negatif energi lah. Oke. Nah cuma begini memang. Jadi kan ini berarti ini kan ke atas semua tuh hierarkinya ya walaupun gitu. Nah, itu berarti ada minus ke bawah. Walaupun 9 dimensi kan negatif positif. ED ini positif negatif, 5D positif negatif sama aja kan. Ya terserah mau menaruh di mana gitu ya. Makanya tadi di mana itu surga dan neraka? Di mana tuh? Ada di mana surga dan neraka? Ya apakah di atas 10D? Ya kan? Ya mestinya ya. Kan kalau di ada apa coba jadi lupa ya. Itu kan batas Sidratul Muntaha itu kan. Itu kan di atasnya itu kan masih ada kursi sama lupa ya. Kalau di Judaism crown ya terus ini kan. Jadi di atas 10 itu memang ada alam itu yang masih itu gitu. Masih ada. Ini aku jadi itu kan kursi dan ars ya. Ars. Iya, ars. Ya mungkin itu ars ya. Ini kursi ya kan. Kursi itu yang 7 langit tadi itu. Ininya ars. Ini kursi itu adalah ayat kursi kah yang dijelaskan ayat kursi. Yang waktu dulu juga pernah dijelaskan. Ya kursi itu ya itu ya ini interpretasi kan. Ya yang 10D ke bawah itu kursi. Atasnya itu ars. Ya kan. Apa sih kalau ini crown, ada crown itu kalau di Judaism itu kursinya apa ya itu ya. Ada kabalah lah istilah itu mistik Judaism itu kabalah namanya itu yang ada 9 kotak ada Sefirot apa Sefirot gitu. Pernah dengar ya? 10 perintah. Ya 10 commander ya. Ada kiri kanan juga kan? Ada porosnya ya terus ada ini hokmah apa itu. Itu banyak dipakai kan Kabbalah sama kayak Hollywood zaman sekarang. Iya, sekarang banyak itu. Lagi dipakai yang itu kan? madam itu saya kemarin lihat di YouTube itu, dia bicara itu ini politik ya, yang sekarang lagi jasa palsu ini dipilih kartunya itu ada Kabbalahnya itu. Iya. Tapi memang Kabbalah dari dulu sampai sekarang masih dipakai, nggak pernah. Iya, apalagi ini yang artis-artis Hollywood itu kan Kabbalah. Hollywood itu mereka memang, aku nggak tahu mereka menyatakan dirinya agama apa, tapi mereka itu menggunakan cara Kabbalah itu. Kabbalah mysticism itu. Ya Kabbalah itu kalau secara tidak langsung dikaitkan dengan Abraham kan. Berarti lebih dulu daripada Yesus ya. Oh iya jauh di atas. Jauh ya. Lebih dari Musa kan. Moses sama Moses Abraham ini yang Kabbalah itu. Apa ada hubungannya sama agama paganism? Paganism itu kan apa ya? Ya unofficial. Ya kan kalau ini kan official, ini unofficial, tapi ada mengandung kebenaran juga gitu. Enggak semuanya salah. Tapi agama-agama ini cuma istilah-istilahnya kan beda seperti di
ancient Egypt itu kan ada itu Amun, ya itu sama itu, hanya namanya beda. Ya. Osiris apa? Osiris, Dan kalau di cocokologi Iya, begitu kalau di cocoklogiin ternyata semua agama itu mereka kayak ngambil bagian bits of pieces dari paganism gitu. Ya, memang paganisme itu kan paling lama kan. Mungkin sebelum Ibrahim kan ya ada Abraham. Mesti dilihat dari sejarahnya agama sih ya. Ya kan ini aja paganisme itu kan ada yang dari apa ya? Ada bukunya itu kan, macam-macam tapi mirip-mirip. Iya, mirip-mirip makanya. Aku kalau lagi mempelajari itu yang split tadi juga ada itu. Jadi itu percayaan itu ikan dibelah jadi dua gitu itu kan kepercayaan dari kalau paganisme. kita teliti lagi, loh apakah ini bukan split itu kan split juga. Cuma sayangnya nggak ada banana di split, jadi banana split tambah es krim. Karena apa doyan makan. Jadi larinya jadi banana split tuh. Jadi sayang pakannya nggak ada yang begitu. Pakan modern. Iya. Apakah kejawen itu juga mengikuti paganism? Ya, kalau pagan itu kan ini istilahnya tuh jauh Udah lama banget ya. zaman dulu ini sebelum ya. Abraham. Ya kan ada kita kepercayaan istilahnya ya kan tadi yang masuk gua tadi itu kan tiba-tiba muncul wah ini idenya gitu kan. Eureka. Saya temukan ini gitu kan. I see. Seru. Ini udah terima kasih banyak. Ini banyak banget, mungkin kita sambung next lagi tanya-tanya jawab ya, lah mudah-mudahan bisa jawab ya. Nggak apa-apa, pokoknya bisa nggak bisa jawab, pokoknya kita happy. Thank you, Okay. Papa. Yeah, Thank you, Pak Rahmat okay, Sudibyo.